Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari yang indah ini karena kita diberi kesempatan hidup. Atas kasih karunia-Nya, Dia memberikan kita kesempatan untuk memuliakan namanya. Mari di pagi hari yang indah ini kita mau mengawali hari yang begitu penuh dengan sukacita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini kami terus memuliakan nama Tuhan, mengagung-agungkan nama Tuhan. Sukacita Allah turun atas hidup kami dalam damai sejahtera dan keselamatan daripada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Nama-Mu dimuliakan, Nama-Mu menjadi panutan bagi banyak orang, diperdengarkan bagi banyak orang, sehingga semua orang mengaku dan berlutut bahwa Engkau adalah Yesus dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pembacaan dan perenungan ini menguatkan kami, menghiburkan kami, menyemangatkan kami. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kabar baik pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 1. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang besar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini Bapak Ibu. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dalam perikop dalam Kolose pasal 1 ini. Bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus, karena dikatakan Timotius, anak didiknya, bahkan
Epafras, kawan sekerjanya, menjadi berkat di Kolose. Nah, dikatakan bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kepada jemaat di Kolose, kepada jemaat yang ada dimanapun berada, yang percaya di dalam Kristus Yesus, percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada doa yang tak perlu kita tahu dari siapa yang mendoakan kita, tetapi ada orang lain yang mendoakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yaitu kabar baik. Injil itu kabar baik. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, pagi hari ini dan di akhir-akhir ini, bahkan di akhir zaman ini, bagaimana kabar baik itu diperdengarkan, diberitakan, disampaikan, entah melalui pujian, entah melalui media sosial, entah melalui pemberitaan firman, melalui pengkhotbah, dimanapun mereka berada, melalui ucapan syukur, Injil akan dan terus diberitakan sampai ke ujung dunia. Bagaimana keikutsertaan Bapak, Ibu, Saudara? Mari berpartisipasi dalam pekabaran Injil. Melalui media sosial, mari kita sampaikan kabar baik ini. Penting Bapak, Ibu, mari kita berlomba-lomba, ya, untuk giat di dalam Tuhan, untuk memuliakan namanya. Ambil bagian, ya. Hari-hari ini mari kita giat di dalam Tuhan. Sampaikan kabar baik. Untuk apa? Untuk supaya berita Injil, untuk supaya nama Yesus dimuliakan. Nama Yesus, Dia adalah Tuhan dan Raja. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Untuk itu, mari kita semua yang percaya, semua kita yang percaya yang menjadi murid-Nya, mari kita kabarkan kabar baik ini. Penting sekali Bapak, Ibu. Ya. Dikatakan bahwa yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Luar biasa Bapak, Ibu. Dikatakan bahwa Epafras dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik di Kolose. Dan Rasul Paulus sebagai kawannya terus mendoakan dia untuk melayani Tuhan. Saya pun juga berdoa buat Bapak, Ibu, kepada orang-orang percaya, kepada sesama hamba Tuhan, untuk kita muliakan Allah yang hidup. Ya. Jangan sampai kendor. Muliakan Tuhan, sampaikan kabar baik sampai nafas terakhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya. Ini adalah satu momen, satu kesempatan untuk kita giat di dalam Tuhan. Untuk kita ambil bagian di dalam Tuhan. Memberitakan kabar baik.